Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel Hukum AA, khususnya bersama saya Advokat Akil Arsalan SH. Tidak lepas saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, kawan-kawan maupun masyarakat pada umumnya yang sampai detik ini, sampai saat ini masih mengikuti terus channel Hukum AA yang sangat kita banggakan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di channel Hukum AA kita ini kita sama-sama belajar mengenai hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, yang intinya mengenai bidang hukum yang bermanfaat buat saya pribadi dan buat kawan-kawan maupun masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mengangkat suatu tema dengan judul tenggang waktu pengajuan atau mengajukan banding. Sebelum kita memasuki topik kita tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian dari banding tersebut atau upaya hukum banding. Karena masih banyak masyarakat yang menanyakan kepada saya, "Bang, apa sih bang banding yang dimaksud di pengadilan?" Ketika kita berbicara banding atau upaya banding, itu merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan atau dibacakan di tempat, yaitu di pengadilan negeri tempat para pihak berperkara. Ketika salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, maka pihak tersebut akan melakukan langkah hukum, yaitu melakukan upaya banding. Kemudian topik kita hari ini, berapa lama tenggang waktu ketika kita mengajukan banding? Itu harus digaris bawahi topik kita hari ini, kawan-kawan semua, yaitu pernyataan pengajuan atau mengajukan banding adalah 14 hari, di mana atau sejak putusan dibacakan, bila para pihak hadir 14 hari pemberitahuannya putusan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, ketentuan ini diatur di dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 1985. Dalam prakteknya sering digunakan atau dasar hukumnya yang digunakan itu adalah pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Jadi teman-teman, rekan-rekan, kawan-kawan semua yang sangat saya banggakan, kemudian prosedur mengajukan pernyataan banding atau mengajukan upaya hukum banding atau permohonan banding, apa-apa saja prosedur yang harus kita lalui. Ketika kita berbicara prosedur yang harus kita lalui, kawan-kawan, yang pertama sekali harus diingat, diajukan di kepanitiaan pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan atau dibacakan, dengan terlebih dahulu membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan banding yang akan saudara ajukan. Yang kedua, permohonan banding dapat diajukan secara tertulis, kawan-kawan, ataupun secara lisan. Permohonan banding tersebut, kawan-kawan, dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan, sebagaimana di dalam pasal 6, pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, selanjutnya pasal 199 RBG, pasal 19 Undang-Undang 14 1970, junto Undang-Undang Nomor 35 1999, junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Siapa yang berhak mengajukan upaya banding tersebut, kawan-kawan? Itu bisa langsung pihak maupun diwakili oleh kuasa hukumnya.
Selanjutnya, Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang saudara ajukan serta dimuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding yang saudara ajukan serta ditandatangani dalam register induk perkara perdata dan register berkas perkara banding atau berkas perkara banding perdata. Selanjutnya, permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan banding selambat-lambatnya itu 14 hari ketika permohonan banding yang saudara ajukan dinyatakan diterima. Selanjutnya, para pihak diberikan kesempatan atau melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari. Selanjutnya, walau tidak harus, tetapi permohonan banding, berkas, atau berhak mengajukan memori banding. Sedangkan pihak terbanding diberikan hak untuk mengajukan kontra memori banding. Untuk jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 39/1973 tertanggal 11 September 1975. Selanjutnya, ketika kita berbicara pencabutan banding atau permohonan banding yang kita ajukan, apakah bisa? Tentunya bisa, sebelum permohonan banding yang saudara ajukan tersebut belum diputuskan di tingkat Pengadilan Tinggi. Ya bisa-bisa aja, asalkan belum diputuskan di tingkat Pengadilan Tinggi. Kemudian mengenai alasan pengajuan banding. Yang pertama sekali, atas keberatannya terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukum maupun fakta-fakta hukum atau amar putusan tersebut tidak berdasarkan fakta ataupun dasar hukum. Jadi itulah alasan keberatan kita untuk mengajukan upaya banding. Ketika saudara ingin mengajukan atau merasa saudara terhadap putusan di tingkat pertama saudara tidak puas, maka saudara diberikan hak untuk melakukan upaya banding. Jadi intinya, pembanding dapat meminta juga kepada Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, saksi-saksi ataupun ahli yang belum pernah diperiksa atau diajukan di tingkat pertama. Itu berhak saudara selaku pembanding untuk meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ulang mengenai bukti dan saksi-saksi atau ahli sebelum atau belum pernah saudara ajukan di tingkat pertama atau di tingkat Pengadilan Negeri. Kemudian menetapkan pengadilan tingkat pertama menentukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal tersebut. Perlu juga kita ketahui, hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding itu adalah hakim fakta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya sehingga channel Hukum AA ini semakin lama semakin berkembang. Dan saya makin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman maupun masyarakat pada umumnya yang awam hukum. Disinilah tempatnya kita belajar di channel Hukum AA kita ini, bersama kita membenah atau mempelajari hukum-hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa, saya ucapkan terima kasih telah sampai saat ini masih setia di channel Hukum AA kita yang sangat kita cintai ini. Semoga ke depan channel kita semakin berkembang. Salam cerdas, salam hukum. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.